Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kartika Mariskana selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan tentang website Mentalku. Tapi sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nazila Rasyita dengan NIM 642111420. Nama saya Muna Salsabila dengan NIM 6421070. Perkenalkan, nama saya Linda Permatasari dengan NIM 642111615. Nama saya Dita Faradila, NIM 642111796. Langsung masuk ke pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh teman saya, Dita Faradila. Kepada Dita Faradila, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Zila. Apa itu mental health? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Gejala umum gangguan kesehatan mental adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui. Perubahan mood atau suasana hati yang drastis, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial, kelelahan yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur. Contoh gangguan mental health. Yang pertama ada depresi, berikutnya ada gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kecanduan dan penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika, dan yang terakhir ada gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama itu ada faktor genetik, pengalaman traumatis, stres dan tekanan hidup, isolasi sosial, ketidaksetaraan sosial, dan ekonomi. Dan masih banyak lagi faktor yang lain. Kemudian di sini ada peran pendukung sosial. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pendukungan sosial itu dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang lebih baik, memiliki support sistem yang kuat, dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat membantu pencegahan atau mengurangi efek penyakit mental. Oke, lanjut di solusi pengembangan. Menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan psikologis, kami membuat solusi berupa website mentalku.com yang dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia. Website mentalku.com ini dapat digunakan untuk mengatasi gangguan mental dengan cara terapi psikologis berupa pernapasan, pijat tubuh, dan relaksasi otot. Selain itu, website mentalku.com ini juga dapat digunakan untuk konsultasi dengan para dokter secara online maupun bertemu langsung dengan dokternya dengan cara membuat janji temu dengan dokter. Di sini juga ada manfaat dari website Mentalku. Yang pertama itu adalah membantu merubah perspektif terhadap masalah. Yang kedua adalah memberi panduan untuk saran untuk mengatasi dilema hidup. Yang ketiga itu sebagai aplikasi melupakan semua keresahan yang ada di dalam diri. Yang keempat itu adalah memecah konflik dalam hubungan dengan orang lain. Terus yang terakhir itu adalah mendukung mengatasi kesedihan, kecemasan, atau kebiasaan buruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari website mentalku.com. Di sini ada login dan sign up. Sebelum dapat mengakses tampilan website, pengguna yang belum memiliki akun akan diminta untuk melakukan sign up. Namun, bagi pengguna yang telah memiliki akun, mereka dapat langsung melakukan sign in untuk masuk ke dalam sistem. Setelah proses tersebut selesai, pengguna dapat menjelajahi tampilan website. Pada halaman beranda, terdapat beberapa fitur yang dapat diakses pengguna, termasuk artikel, forum, pilih dokter, psikotes, dan latihan. Fitur pertama yang tersedia itu adalah artikel.
Artikel ini berfungsi sebagai sumber informasi, berita, dan pengalaman dari berbagai pasien yang telah mengalami gangguan kesehatan mental. Dengan fitur ini, pengguna dapat memperoleh wawasan yang bermanfaat tentang topik-topik terkait kesehatan jiwa. Fitur kedua yang tersedia adalah forum diskusi, di mana pengguna atau pasien yang ingin berdiskusi tentang kesehatan mental dapat langsung bertanya kepada dokter. Dokter-dokter yang aktif akan dengan senang hati memberikan balasan dan bimbingan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menciptakan lingkungan yang mendukung dan informatif bagi komunitas yang peduli dengan kesehatan jiwa. Fitur ketiga yang tersedia adalah pilih dokter, di mana pengguna atau pasien dapat memilih dokter sesuai dengan preferensi individu mereka. Di dalam fitur ini tersedia beberapa pilihan dokter profesional yang siap menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan terhadap keluhan pasien. Setelah pengguna memilih dokter, mereka dapat mengakses opsi buat janji untuk melanjutkan proses. Selanjutnya ada psikotes. Fitur keempat dari website mentalku.com adalah psikotes. Di sini pengguna atau pasien dapat mengisi pilihan jawaban iya atau tidak dari serangkaian pertanyaan yang telah disediakan. Setelah pengisian selesai, hasil dari psikotes tersebut akan ditampilkan. Hasil ini akan memberikan penjelasan mengenai kondisi pasien. Jika dianggap bahwa kondisi pasien membutuhkan perhatian lebih atau diskusi dengan dokter, maka akan ada opsi diskusi dokter. Opsi ini akan mengarahkan pengguna ke halaman pilihan dokter profesional di mana mereka dapat memilih untuk berkonsultasi dengan dokter yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada latihan. Fitur terakhir yang tersedia adalah latihan. Di sini pengguna dapat meningkatkan kesehatan mental mereka melalui berbagai metode seperti latihan pernafasan, latihan pijat tubuh, dan latihan relaksasi otot. Tujuan dari fitur ini adalah membantu pengguna merasa lebih baik secara emosional dan fisik melalui serangkaian latihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam fitur latihan ini terdapat panduan video cara mempraktekannya. Selain itu ada penjelasannya lewat tulisan yang dapat mempermudah pasien atau pengguna memahami latihannya. Di sini ada website Mentalku yang dibuat oleh kelompok kami, itu kelompok 4. Yang pertama di sini itu ada artikel, forum, pilih dokter, psikotes, dan latihan. Pertama-tama kita login dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya akun, silakan untuk mendaftar dulu. Kalau sudah kita masuk ke login, di sini ada email dan passwordnya dimasukkan. Nah, jadi awal tampilan pertama itu teman-teman akan melihat di sini itu banyak banget fitur-fitur seperti latihan mandiri, ada konsultasi dokter, dan lain-lain. Jadi, kita lihat dulu yang pertama di sini ada artikel. Nah, di sini artikel ini tuh tentang seputar kesehatan mental atau apapun itu berita terkini dan diawasi oleh dokter juga. Jadi, semua teman-teman bisa akses itu tidak hanya admin saja. Jadi, kita klik dulu, misalnya mau lihat artikel. Nah, beginilah artikel kita dari website Mentalku. Jadi teman-teman ini bisa baca ya artikel seputar berita terkini. Yang kedua ada forum. Kita klik forum diskusi. Jadi diskusinya ini tuh hanya untuk bersama dokter ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mau forum diskusi, teman-teman bisa pilih dokter. Tapi kalau misalnya ini sama dokter James. Misalnya kita mau konseling bisa dari sini online. Cara pilih dokter itu kita ke tools pilih dokter. Lalu di sini banyak sekali ya teman-teman seperti dokter James, dokter Fajar. Ini kita bisa buat janji online. Jadi kita klik dulu misalnya dokter James. Di bagian profil profesional ini
ada informasi seputar dokter. Jadi di sini tuh ada riwayat pendidikan dokternya, pengalamannya, dan kita juga bisa booking appointment di rumah sakit yang dokternya itu praktek. Di sini Dr. James itu ada di Rumah Sakit Medika Lestari, bisa online ya teman-teman. Nah, ini kartu nama Dr. James. Bisa di-chat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah mau chat dokternya, tampilannya tuh ke forum diskusi seperti ini. Selanjutnya di sini ada tools psikotest. Kita keluarin dulu ke tools psikotest. Nah, di sini psikotest ini semua bisa akses oleh teman-teman. Jadi sebelum melakukan psikotest, dibaca dulu ya petunjuknya. Di sini tuh ada informasi tes, ada 7 buah poin penting. Jadi kita harus baca dulu, kemudian kalau udah selesai baca, kita mulai tesnya. Nah, di sini tes psikotes yang teman-teman akan harus jawab ya. Di sini ada iya atau tidak. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah di bawah naungan dokter. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ini asli ya. Next. Nah, jadi setelah tadi teman-teman habis soal tadi, hasilnya tuh langsung keluar saat detik itu juga. Di sini ada kondisimu sedang saja, berarti hasilnya itu normal ya. Nah, di sini tuh ada latihan 3, jadi kita tuh bisa latihan di rumah masing-masing, dan ini sudah aman ya pastinya. Kita buka dulu dari latihan pernapasan. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya lagi di tools latihan, direkomendasiin oleh kami untuk nyalakan volumenya sedikit, karena di sini ada video. Jadi, kalian bisa sambil di rumah ini, sambil duduk, terus bisa mengulangi beberapa petunjuk yang dokter kirimi dari sini. Ini adalah beberapa video dari latihan pernafasan. Nah, sudah selesai ya teman-teman, kita ke tools selanjutnya itu latihan pijat tubuh. Nah, kalau misalnya latihan pijat tubuh nih teman-teman, kalian bisa lakukan di rumah, bisa dibantu teman atau ibu kalian, oleh keluarga, tapi bisa juga sendiri. Yang pertama itu bisa kita lihat di sini ada pijat wajah, leher, dan kulit kepala ya. Jadi ini tuh benar-benar bikin relaksasi banget dan bisa dilakukan oleh semua kalangan usia dari anak-anak sampai hingga orang tua. Selanjutnya ada latihan relaksasi otot. Nah, yang terakhir ini kita nyalakan volumenya ya teman-teman kalau misalnya mau membuka ini. Kita tonton dulu videonya. Jadi teman-teman, latihan otot ini kita tuh bisa sekuat mungkin semuanya pada saat yang bersamaan, termasuk lengan, kaki, otot wajah, dan kepala tangan beberapa saat, lalu lepaskan. Jadi di sini tuh benar-benar lengkap ya, mulai dari tutorialnya, videonya, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah fitur website Mentalku. Kalau misalnya dari depan atau dari beranda ya, seperti ini. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.